Assalamualaikum Ananda. Bertemu lagi dengan Miss Ita. Bagaimana kabar Ananda? Semoga Ananda yang soleh, soleha dan hebat tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat beribadah. Hari ini Miss akan menjelaskan materi apa ya? Membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Udah tahu bagaimana cara membandingkan dua bilangan? Apakah bilangan itu lebih kecil atau lebih besar? Cara untuk menentukan suatu bilangan itu lebih kecil atau lebih besar adalah dengan cara membandingkan nilai angka pada ratusan, puluhan, dan satuannya. Mari kita lihat contoh berikut. Sebelum Miss jelaskan membandingkan dua bilangan, kita lihat dulu simbol membandingkan dua bilangan. Lebih kecil sama dengan lebih besar. Kita lihat contoh yang di atas. 256 dan 364. Kita akan bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Pertama, seperti Miss bilang tadi, kita lihat nilai angka pada ratusan. Di sebelah kiri 2, sedangkan yang di sebelah kanan 3. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Yang lebih kecil adalah 2 di yang sebelah kiri. Maka ditulis 256 lebih kecil dari 364. Atau dengan menggunakan simbol 256 lebih kecil dari 364. Contoh berikutnya kita bandingkan bilangan 325 dengan bilangan 328. Seperti Miss bilang tadi, sebelum kita membandingkan, kita melihat nilai angka pada ratusan dahulu. Di sebelah kiri 3, di sebelah kanan juga 3. Ternyata bilangan di sebelah kiri dan bilangan sebelah kanan ratusannya sama. Kita lihat di nilai angka puluhan. Di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2. Sama juga, berarti kita melihat nilai angka satuannya. Di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 8. Nah, kita bandingkan, ternyata nilai angka satuannya yang berbeda. Di sebelah kiri lebih kecil dibandingkan dengan di sebelah kanan. Maka ditulis 325 lebih kecil dari 328. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Kita bandingkan nilai angka yang di sebelah kiri dengan nilai angka yang di sebelah kanan. Ternyata ratusan di sebelah kiri nilainya angkanya 400, di sebelah kanan nilai angkanya juga 400 sama. Berarti kita melihat nilai angka puluhannya. Di sebelah kiri angka 2, di sebelah kanannya angka 1. Jika kita bandingkan nilai puluhannya, maka angka 2 di sebelah kiri lebih besar dibandingkan dengan angka 1 yang di sebelah kanan. Maka bisa ditulis 421 lebih besar dari 410. Nah, tadi kita membandingkan bilangan. Sekarang kita lanjutkan
dengan mengurutkan bilangan. Contohnya sebagai berikut. 230, 320, 231, dan 302. Bilangan ini masih acak. Belum tahu kita mau mengurutkan bilangannya. Apakah kita mau memulainya dari urutan yang terkecil atau dari urutan yang terbesar. Untuk itu Ananda perhatikan dengan baik. Untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat memulainya dengan membandingkan nilai ratusan, kemudian puluhan, dan yang terakhir satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan keempat bilangan ini. Pertama kita perhatikan angka ratusan pada masing-masing bilangan. Ternyata ketiga bilangan ini memiliki nilai ratusan yang berbeda. Yang pertama, pada angka 230 dan 231 kita bandingkan. 230 dan 231 nilai angka ratusannya sama, nilai angka puluhannya juga sama, tapi nilai angka satuannya berbeda. 230 0, sedangkan 231 satuannya 1. Maka jika kita urutkan dari yang terkecil, maka akan kita tulis 230, kemudian 231. Masih ada lagi angka yang belum kita urutkan. Yang mana? 320 dan 302. Kita bandingkan. Kita lihat nilai angka ratusannya. 320 dengan 302 ratusannya sama, 3 sama-sama 3. Puluhannya bagaimana? Puluhannya di 320 angka 2, sedangkan di 302 0. Jadi jika kita bandingkan 2 dengan 0, maka yang lebih dahulu kita tulis adalah 302, berikutnya 320. Maka kalau kita urutkan bilangan dari yang terkecil adalah 230, 231, 302, dan 320. Ingat ya Ananda, ketika kita membandingkan bilangan, kita harus mencari nilai ratusan, puluhan, satuan yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan di antara dua bilangan. Lihat contoh berikut ini. Tulislah urutan bilangan dari 215 sampai 219. Bagaimana caranya kita untuk menentukan urutan dari 215 sampai 219? Kita bisa menambahkan setiap angka dengan 1. Misalnya 215. Setelah 215, angka berapa ya Ananda? Kalau kita tambahkan 1, jadi berapa ya? Oh ya, benar, 216. Kemudian setelah 216, kita tambah lagi dengan 1. Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar, 217. Kemudian yang selanjutnya 218. Apakah 219 juga ditulis? Ya, ditulis karena tulislah urutan bilangan dari 215 sampai 219. Makanya juga bilangan 219 kita tulis. Maka urutannya adalah 215,
216, 217, 218, 219. Sampai di sini Ananda, bagaimana? Anda memahami apa yang Miss jelaskan tadi? Sampai jumpa, bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.